Hei, kru hamster pencinta keuntunganku. Aku ingin bertanya, apakah kalian pikir para investor pertama yang menginvestasikan uang besar ke raksasa seperti Apple sekarang hidup melarat atau bergelimang harta? Ya, cukup jelas. Bukan. Hari ini kita berbicara tentang investasi jangka panjang. Bagaimana orang-orang paling sukses di luar sana memutuskan perusahaan mana yang layak dipertaruhkan dan kapan harus bergerak. Aku menemukan video yang menjelaskan semuanya dan percayalah, kalian pasti ingin mendengarnya. Jadi, buat diri kalian nyaman, rapikan kumis kalian, dan mari kita lihat apa yang terjadi. 1 juta dolar. Jika kamu menaruhnya di S&P 535 tahun yang lalu dan melupakannya, sekarang itu akan bernilai 26 juta dolar tanpa kamu melakukan apapun. Jika kamu menaruhnya di ekuitas swasta, bukan dari kelompok top yang kuwawancarai untuk buku ini, rata-rata 14,2, kamu akan memiliki 139 juta dalam waktu yang sama dengan jumlah uang yang sama. Luar biasa. Potensi keuntungan itu memang terlihat menggoda, bukan? Andai saja semuanya sesederhana itu, tapi sayangnya tidak. Pertama-tama, aku pribadi akan kesulitan untuk sekadar melupakan investasi jutaan dolar. Otak hamsterku tidak akan mengizinkannya. Namun serius, memprediksi bagaimana investasi jangka panjang akan berkembang bukanlah tugas yang mudah. Pikirkan saja tentang dunia 35 tahun yang lalu. Segalanya tidak pasti, seperti biasanya. Saham dan indeks adalah perjalanan yang liar dan tidak pernah ada jaminan. Jadi jangan lupakan itu, teman-teman. Alih-alih mengejar taruhan jangka sangat panjang, kusarankan kamu lebih fokus pada masa kini, analisis apa yang terjadi sekarang, dan coba buat perkiraan yang solid untuk masa depan yang dekat. Itulah seni yang sesungguhnya. Dan kadang-kadang itu membuahkan hasil besar. Apapun keputusanmu, kuharap kamu beruntung di jalanmu ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Heyo, tim keuangan, selamat datang di kandang kita. Kamu pikir hanya hamster kuno seperti aku yang bisa menumpuk uang dan hidup mewah? Coba pikir lagi, karena sekarang bahkan anak-anak umur 20-an sudah menghasilkan uang banyak. Dan untuk membuktikannya, hari ini kita akan menyelami beberapa video epik tentang topik ini. Mari kita mulai dengan yang menurutku merupakan tips hebat. Aku butuh 10 tahun untuk mempelajari ini, tapi aku akan mengajarkannya kepadamu dalam waktu kurang dari 1 menit. Untuk menjadi kaya, kamu perlu memahami bahwa kamu sedang ditipu di usia 20-anmu. Setiap kopi yang kamu beli sebenarnya menghabiskan 440 dolar. Setiap pasang sepatu Keds menguras 10.120 dolar. Dan sebuah mobil seperti ini, 880.000 dolar. Kamu mungkin berpikir aku gila, tapi ketika kamu berusia 20 tahunan, setiap dolar yang kamu miliki akan bernilai 88 dolar ketika kamu pensiun, jika kamu menginvestasikannya dalam aset seperti S&P 500 dan mencapai rata-rata pengembalian tahunan 10%. Mampu melihat melampaui generasi adalah keterampilan tingkat bos. Maksudku, aku bisa melihat pohon kacang yang potensial hanya dari melihat biji sederhana, dan ya, aku juga menginginkan buahnya. Dan jika kamu berada di usia yang lebih tua, tips ini masih penting karena kamu benar-benar dapat mewariskannya seperti permata keluarga. Dan berikut adalah salah satu potongan emas itu. Jika kamu hanya bisa mengajarkan 3 pelajaran tentang uang kepada anak-anakmu, apa saja pelajaran itu? Orang. Nomor 1, temui banyak orang. Tidak ada orang asing. Uang adalah permainan orang. Kedua, begitu kamu mendapatkannya, jangan sampai kehilangannya. Jika kamu mendapatkan 7 atau 8% dari uangmu setiap tahun dan menginvestasikannya setiap tahun, kamu akan sangat kaya saat membutuhkannya. Kamu akan menjadi sangat kaya jika kamu tidak kehilangan apapun. Jadi aku akan mengatakan bahwa nomor 3 hanya berinvestasi pada hal-hal di mana kamu tidak akan pernah kehilangan modalmu. Aku bertepuk dengan keempat cakapku di sini. Itu adalah tips yang solid. Kamu tidak harus mempercayai semua orang, tapi kamu harus berjejaring dengan banyak orang. Tambahkan rencana investasi yang cerdas, dan kamu pasti sedang bermain untuk menang. Tips itu bagus, tapi untuk kesuksesan yang nyata, kamu membutuhkan beberapa panduan praktis. Dan ya, aku sudah menyiapkan video tentang topik tersebut untuk kamu semua. Jadi, saksikan dan catat ya. Aku telah membaca lebih dari 50 buku tentang cara menjadi kaya, dan hanya 4 buku ini yang benar-benar membantuku menjadi jutawan pada usia 26. Dan mungkin beberapa dari buku ini belum pernah kamu dengar, tapi justru itulah yang terbaik. Nomor 1 adalah 80-20 Sales dan Marketing. Buku ini adalah alasan kenapa aku bisa menghasilkan 100.000 sebulan, bekerja 2 jam sehari. Nomor 2 adalah Fast Lane Millionaire oleh MJ DeMarco. Ini mungkin adalah buku terbaik tentang cara benar-benar menjadi kaya dengan cepat tanpa mengandalkan keberuntungan. Nomor 3 adalah The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Jika kamu tidak pernah mau bangkrut lagi seumur hidupmu, maka cukup baca buku ini. Dan nomor 4 adalah The Richest Man in Babylon. Buku ini benar-benar sudah berusia 100 tahun, tetapi masih menjadi salah satu buku terbaik yang pernah ditulis tentang prinsip-prinsip membangun kekayaan jangka panjang. Wow, 50 buku, itu gila. Rasanya seperti orang ini mulai mendalami permainan kekayaan sejak di taman kanak-kanak. Atau mungkin aku hanya pembaca yang lambat. Tapi hey, jangan menghakimi. Pipi ini menghalangi. Hehe.
Baiklah teman-teman, kuharap tips hari ini membuatmu selangkah lebih dekat dengan impianmu. Sampai jumpa di lain waktu, dan aku akan pergi mencari lebih banyak video untuk kalian. Ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu.